Di video ini kita akan ngebahas rekomendasi laptop edisi lebaran tahun 2026. Yo guys, Raga bersama Rahkrisna di sini, dan kali ini kita akan memberikan rekomendasi laptop yang bisa dibilang rangkuman ya dari edisi rekomendasi lebaran tahun 2026. Karena kita udah ngebahas hampir semua yang harganya mulai dari 3 jutaan sampai 10 jutaan. Nah, di video ini kita akan ngerangkum. Kita akan memilih menurut Rahgadget ya, satu laptop di kelas harganya yang paling worth it untuk dibeli buat lebaran nanti. Atau mungkin ya atau lebaran lah, seminggu 2 minggu setelah lebaran. Dan ada 5 laptop yang kita bahas, mulai dari harga 5 jutaan sampai kurang lebih di 9 jutaan. So, pastikan kalian simak videonya atau bisa gunakan chapter yang udah kami sediakan. Oke, langsung aja kita mulai dari laptop yang pertama. Rekomendasi laptop untuk lebaran yang pertama adalah Infinix Xbook B14 versi Ryzen 5. Buat kamu yang budgetnya mentok di kisaran 5 jutaan atau 5,5 jutaan, tapi nggak mau dapetin laptop yang speknya kentang, ini adalah salah satu pilihan yang sangat menarik. Bayangin aja, di harga segini, dia udah ditenagai AMD Ryzen 5 5500U dengan grafis Radeon Vega 7, RAM-nya 8GB DDR4 3200 MHz, dan SSD 256GB NVMe Gen 3. Skor Cinebench R23-nya ada di 6100-an poin, dengan 3D Mark Fires Rate-nya di 3300-an poin. Udah saset lah ya buat dipakai mengetik tugas kuliah ataupun mengetik laporan. Menariknya lagi, Infinix masih ngasih 1 slot RAM ekstra, jadi secara teknis, laptop ini bisa kita upgrade RAM-nya menjadi dual channel. Nah, kalau udah upgrade ke dual channel, bisa deh tuh dipakai buat main game kekinian seperti CS2, Genshin Impact, dan tentunya Valorant. Beralih ke layar. Laptop ini membawa panel 14 inch IPS Full HD Plus dengan tingkat kecerahan 300 nits yang tergolong terang di kelasnya. Buat dipakai kerja atau nggak sekedar nonton film, tentunya ini adalah layar yang udah tergolong enak. Bobotnya juga enak buat mobilitas cuy. Cuma 1,2 kg dengan tebal 1,75 cm aja. Baterai 55 Wh-nya juga diklaim sanggup bertahan sampai 8 jam pemakaian. Portnya juga lengkap ya, mulai dari USB-C full function, USB-A 3.2, sampai adanya HDMI 1.4. Laptop 6 jutaan terbaik selanjutnya adalah Haxio HiPipe AMD X6. Buat kamu yang budgetnya di kisaran 6,7 sampai 6,9 jutaan dan butuh laptop yang udah kenceng dan bisa dipakai buat editing ataupun gaming, laptop Haxio ini wajib masuk pertimbangan. Pasalnya, dia udah ditenagai CPU seri H yang udah kenceng. AMD Ryzen 5 6600H dengan grafis Radeon 660M, RAM yang langsung lega 16GB DDR5 4800 MHz, dan SSD 256GB NVMe Gen 3. Skor Cinebench R23-nya aja udah tembus 10.500-an poin, yang mana ini jauh meninggalkan prosesor-prosesor di laptop 6 jutaan pada umumnya. Skor grafisnya juga lumayan ya, 4.800-an poin di 3D Mark Fires Rate. Dengan performa tersebut bisa dibilang laptop ini udah cocok buat kamu para mahasiswa IT ataupun mahasiswa teknik yang butuh komputasi ya atau performa yang kencang untuk 3D design ataupun buat programming website. Mau dipakai main game? Bisa. Valorant atau Genshin itu pastinya aman. Bahkan diajak main game AAA seperti GTA 5, Black Myth Wukong itu juga udah bisa. Opsi upgrade-nya juga juara ya, dimana 2 slot RAM-nya ini masih bisa kita ganti dan kita masih dikasih 1 slot SSD ekstra. Soal layar, Haxio membekali laptopnya ini dengan panel 14 inch IPS Full HD dengan akurasi warna 45% NTSC. Yang bikin gokil, tingkat kecerahannya tembus 350 nits. Cocok lah buat diajak kerja outdoor gitu. Bobotnya juga oke di kisaran 1,34 kg dengan tebal di 1,73 cm. Baterai 58 Wh-nya bisa tahan kisaran 6 jam pemakaian dan portnya sendiri udah kekinian dengan 2 buah USB-C full function. Laptop terbaik untuk lebaran yang ketiga adalah Infinix Xbook B14 versi Ryzen 7. Ini adalah salah satu laptop anomali di kelas 7 jutaan saat ini.
Ya gimana nggak anomali cuy. Di saat harga laptop pada naik nih, Xbook B14 justru bisa ngasih CPU Ryzen 7 di harga 7 jutaan aja. Yes, dia udah pakai AMD Ryzen 7 7735HS yang dikombinasikan dengan grafis Radeon 680M dan RAM-nya 16GB DDR5 4800 MHz dual channel. Skor Cinebench R23-nya ada di 10.900-an poin dengan skor 3D Mark Firestrike di kisaran 5.800-an poin. Ini artinya dia udah siap lah diajak ngedit video Full HD yang cukup berat, multitasking puluhan tab sampai mainin game kompetitif atau game AAA rata kiri. Contohnya kayak GTA 5 bisa dapetin 30 fps, Forza Horizon 5 di 42 fps, dan FPS game lainnya bisa kalian cek aja di layar berikut ini. Meskipun RAM-nya ini onboard, Infinix masih ngasih satu slot SSD ekstra buat menyimpan ya semua kenangan-kenangan penting itu yang bergiga-giga. Yang nggak kalah menarik, laptop ini punya bodi yang super enteng, cuma 1,16 kg dengan tebal 1,75 cm. Benar-benar definisi laptop gaming berkedok ultrabook. Meskipun ya dia bukan laptop gaming sih. By the way, layarnya 14 inch IPS Full HD Plus dengan tingkat kecerahannya di 250 nits. Asiknya lagi, dia nggak manja soal colokan karena baterai 55 Wh-nya diklaim tahan sampai 8 jam pemakaian. Portnya juga lengkap ya, mulai dari USB-C full function, HDMI 1.4, dan tentunya ada USB-A 3.2. Lanjut ke laptop terbaik nomor 4, yaitu Advan Pixelworks Touch. Laptop ini baru aja kita review dan bisa dibilang dia memang salah satu laptop paling kenceng saat ini ya, di kelas harga 8 jutaan. So ya, dia bakalan cocok banget buat kamu yang nyari laptop dan perlunya performa. Yaps, Pixelworks Touch membawa spek yang kenceng cuy. AMD Ryzen 7 6800H dengan grafis Radeon 680M, RAM 16GB LPDDR5 6400 MHz, dan SSD 512GB NVMe Gen 3. Skor Cinebench R23-nya tembus 13.400-an poin dan ini jadi yang paling tertinggi ya di list video kali ini. Skor grafisnya juga jadi yang terkencang di 7.600-an poin pada 3D Mark Firestrike. Artinya laptop ini udah cocok lah buat dipakai kerja multitasking yang berat ataupun editing video yang Full HD lumayan berat gitu. 4K pun bisa ya, asalkan tipis-tipis. Oh ya, meskipun RAM-nya onboard, dia masih nyediain satu slot SSD ekstra buat upgrade. Soal layar sendiri, Advan Pixelworks Touch membawa layar 15,6 inch IPS Full HD dengan 45% NTSC dan refresh rate-nya di 60 Hz. Buat kerja atau nonton tentunya udah oke lah ya. Tapi kalau buat gaming agak masih kurang ya, karena refresh rate-nya masih standar. Terus dia juga masih belum cocok buat editing atau desain profesional. By the way, karena layarnya gede, bobotnya jadi sedikit lebih berisi di 1,81 kg dengan tebal 1,87 cm. Tapi ya ini masih wajar kok buat ukuran laptop 15 inch. Baterainya sendiri cukup oke, 58 Wh yang kalau kita pakai streaming YouTube itu bisa bertahan hingga 10 jam nonstop. Portnya super duper lengkap. Ada 2 buah USB-C full function, HDMI 2.1, bahkan ada SD card reader. Laptop terbaik untuk lebaran yang terakhir adalah Tecno Megabook T14R. Ini adalah laptop idaman buat kamu yang kerjanya suka mondar-mandir. Pagi di kantor, siang di coffee shop, malamnya atau sorenya di pantai. Nah, itu kayak kita. Dan kenapa dia cocok? Ya, karena bobotnya ringan cuma 999 gram dengan tebal 1,59 cm. Biarpun ringan, layarnya ini bisa dibilang paling mewah cuy. 14 inch IPS Full HD dengan kecerahan 320 nits dan akurasi warnanya mencapai 100% sRGB. So ya, laptop ini udah bisa banget buat kamu para editor ataupun desainer profesional yang butuh akurasi warna tinggi di 100% sRGB. Soal performa, Megabook T14R memang bukan yang paling kencang di kelasnya.
FPS-nya. Tapi masih oke lah ya buat diajak produktivitas. CPU-nya pakai AMD Ryzen 5 7535HS, RAM-nya 16GB LPDDR5 6400 MHz, dan SSD-nya 512GB NVMe Gen 4. Skor Cinebench R23-nya ada di kisaran 8.800-an poin, dan untuk grafisnya di 4.000-an poin di 3D Mark Firestrike. Diajak main Dota 2 masih dapat 83 FPS, Valorant di 162 FPS, dan Wuthering Waves di 32 FPS. Untuk opsi upgrade-nya agak terbatas ya. 2 slot RAM-nya ini udah on board dan hanya bisa ganti SSD bawaannya. Daya tahan baterainya juga oke banget nih, 55 Wh yang diklaim bisa bertahan hingga 12 jam pemakaian ringan. Benar-benar definisi laptop yang nggak bikin pundak jadi encok. Terakhir, portnya modern dengan 2 buah USB-C 3.2 Gen 2, HDMI sampai USB-A 3.2 Gen 1. Yo guys, itu dia 5 laptop yang bisa kita rekomendasikan buat lebaran tahun 2026. 5 laptop tadi bisa kalian temukan di keranjangnya YouTube Shopping ya, dan untuk harga terupdate-nya juga kalian bisa cek aja di sana. Karena per video ini kita buat kan harganya bisa berbeda ketika kalian menonton videonya. So pastikan kalian cek aja keranjangnya, atau kalau beruntung juga nggak menutup kemungkinan ada promo di keranjang tersebut. So bisa klik aja, cek aja untuk dapetin best deal-nya. Nah, kalau kalian masih punya masukan, pertanyaan atau apapun, silahkan drop juga di kolom komentar ya. Terima kasih buat yang sudah nonton, like kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu di video berikutnya. Selamat lebaran. Selamat liburan.